Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Abelia Nursatwika. Saya berasal dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam contoh soal mengenai materi parabola, hiperbola, elips, polinom, dan lingkaran. Di sini saya akan mengerjakan 5 contoh soal tersebut. Mari kita saksikan. Jadi yang pertama saya akan mengerjakan contoh soal mengenai materi lingkaran. Di sini saya sudah siapkan contoh soalnya. Jadi soalnya tuh tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jari. 1 R sama dengan 3, yang kedua R sama dengan akar 7. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal dari tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan jari-jari. Yang pertama R sama dengan 3. Jadi yang pertama kita masukin rumusnya dulu. Rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kan yang ditanya R sama dengan 3. Jadi kita tinggal masukin B nilai R sama dengan 3. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya kita rubah menjadi 3 kuadrat. 3 kuadrat, jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, jadi hasil R sama dengan 3 adalah 9. Untuk yang kedua kan ditanya R sama dengan akar 7. Jadi kita masukin rumusnya masih sama kayak tadi. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya tuh tinggal kita rubah menjadi akar 7. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat. Nah, akar 7 kuadrat tuh kan tinggal dipindah ruas, jadi akar 7 kuadrat itu sama dengan akar 7. Jadi R sama dengan akar 7, hasilnya adalah akar 7. Yang kedua kita akan mengerjakan tentang materi elips. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah elips memiliki persamaan. Tentukan titik fokus elips tersebut. X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Jadi kita bakal ngejawab soal dari X kuadrat plus 16 plus Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Jadi masukin A sama dengan 25, terus B sama dengan 16. Nah, terus kita buat C kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi akar A kuadrat itu sama dengan akar 25 kuadrat dikurang akar B kuadrat itu 16 kuadrat. Nah, jadi hasil dari tersebut tuh 3. Nah, jadi kan kita tinggal masukin tuh kan nilainya. Nah, jadi kan 3 terus jadi dalam soal ini tadi kan tentukan titik fokus elips tersebut. Nah, jadi titik fokusnya tuh kan 0,3, terus kan X dulu baru Y. Nah, terus kan pindah ruas jadi dan 0,-3. Jadi hasil tersebut tuh ini. Nah, untuk soal ketiga kita bakal ngerjain tentang parabola. Jadi soalnya tuh tentukan persamaan titik puncak 0,0 dengan sumbu X sebagai sumbu simetri dan melalui titik 4,-8. Jadi kita bakal ngejawab soal yang tadi kan puncaknya 0,0. Terus sumbunya 4,-8. Nah, 4-nya tuh jadi X, terus min 8-nya jadi Y. Nah, terus masukin Y kuadrat sama dengan 4 PX. Nah, Y kan sama dengan min 8, jadi masukin min 8 kuadrat sama dengan 4P min 4. Nah, min 4 tuh kan jadi X nya 4. Nah, terus pindah ruas jadi negatif. Nah, terus min 8 kuadrat kan sama dengan 64. Nah, terus 4 kali 4 kan 16, jadi 16P. Nah, terus 64 dibagi 16 tuh sama dengan
4. Jadi persamaan parabolanya tuh y kuadrat sama dengan 4px sama dengan y kuadrat sama dengan 16x. Jadi ini soal keempat tentang materi parabola. Nah, soalnya tuh tentukan puncak titik fokus min 9x kuadrat plus 16y kuadrat min 18x plus 96y dikurang 9 sama dengan 0. Ini tuh emang agak rumit, tapi pelan-pelan ya. Nah, jadi kan masukin min 9x kuadrat min 18x plus 16y kuadrat plus 96y sama dengan 9. Nah, ini tuh kayak dipindah ruas ya itu. Nah, terus kan hasilnya min 9 terus x kuadrat ditambah ini kan x pangkat 2, jadi 2x dalam kurung plus 16. Nah, terus y kuadratnya tuh dimasukin dalam kurung, jadi y kuadrat plus 6y, 6y nya tetap. Nah, terus sama dengan 9. Nah, terus min 9 x kuadrat plus 2x plus 1. Plus 1 nya tuh dari yang ujung nih, nah plus 1 terus ditambah 16 y kuadrat plus 6y plus 9. Plus 9 nya tuh hasil sama dengan 9. Nah, terus sama dengan 9 ditambah min 9 ditambah 1 ditambah 16 dalam kurung 9. Nah, terus kan ini kita lanjuti lagi cak bawahnya. Min 9 x plus 1. X plus 1 tuh dapat dari sini, nah x plus 1 pangkat 2 terus plus 16 y plus 3. Y kan ini, nah 3 tuh dapat dari sini pangkat 2 sama dengan 144. 144 tuh dari jumlahnya. Jadi min x plus 1 kuadrat plus 16 plus y plus 3 kuadrat yang tadi terus plus 9 sama dengan 1. Jadi enak. Itu emang agak rumit. Kan kita ada yang dapat hasilnya tadi x plus 2 per 16 plus y plus 3 pangkat 2 per 9 sama dengan 1. Nah, hiperbola bentuk vertikalnya kan kita cari pusat M sama dengan min 1,3 dan dimana A sama dengan 4, B sama dengan 3. Jadi masukin rumusnya C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Nah, kan C kuadrat. Nah, B kuadratnya kan sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, maka koordinat puncaknya tuh di B1 min 1,0 dan di B2 min 1,6. Nah, sedangkan titik fokusnya di F1 min 1,2 dan F2 min 1,8. Oke, jadi ini tuh soal yang kelima, yang terakhir tentang materi polinom atau suku banyak. Nah, soalnya tuh tentukan hasil dan sisa pembagian 2x plus 3 plus 3x pangkat 2 plus 5 oleh x plus 1. Nah, di materi polinom tuh terdiri dari dua cara. Yang pertama tuh cara skema, terus yang kedua cara bersusun. Kalau yang lebih mudah menurut aku, kita bisa pakai cara skema. Cara skema tuh cara paling mudah. Jadi kita tinggal masukin B, nilainya 2, 3, 0, 5. Ngapa pakai 0? Karena 0 tuh cak dak kati pangkatnya, jadi kita masukin angka 0. Nah, terus kan ini kan x plus 1. X plus 1 tuh dirubah jadi x min 1. Jadi kalau misalnya soalnya x min 2, jadi kita tulis 2. Nah, terus di sini min 2. Jadi kita udah mendapat hasilnya 2x pangkat 2 plus x min 1 adalah hasilnya, sedangkan sisanya adalah 6. Jadi kalau kalian pengen cepat, pengen mudah, lebih baik pakai cara skema. Oke, jadi cuma itu yang bisa kita bahas tentang materi polinom, lingkaran, hiperbola, parabola, elips. Apabila ada kesalahan atau ketidaktelitian dalam mengerjakan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.